Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala husni siyam wal qiyam fi syahri Ramadan وأعنا يا ربنا على طاعتك وأعنا يا ربنا على ترك معصيتك وأعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج القلوب فرج القلوب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب وشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang sama-sama kami hormati, kami muliakan para orang tua kami, para sesepuh, para jamaah Masjid Darul Jalal, serta para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kita bisa selalu istiqomah di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bisa bersama-sama berkumpul, bisa bersama-sama sholat subuh berjamaah di bulan Ramadan ini. Semoga ini adalah muqaddimah perkumpulan kita nanti kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah telah memilih kita untuk bisa berkumpul di tempat ini, maka jangan henti dan jangan henti untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus menyadari bahwasanya ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang tidak menyadari akan nikmat, maka dia susah untuk bersyukur. Maka harus kita sadari bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah Bapak Ibu, ada 3 model manusia Bapak Ibu. Ada 3 model manusia. Yang pertama adalah seorang hamba yang tidak diberi keinginan, tidak diberi kerinduan untuk hadir di majelis seperti ini. Maka itulah hamba yang dijauhkan oleh Allah dari kemuliaan dan dari kebaikan. Na'udzubillahi min. Dan yang model kedua Bapak Ibu, dia diberi kerinduan untuk hadir di majelis seperti ini, akan tetapi lebih memilih atau kalah dengan malasnya, kalah dengan rasa kantuknya, kalah dengan selimutnya yang hangat itu, kalah dengan kasur yang empuknya. Maka itu adalah hamba yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, cuma belum dikasih jalan menuju ke tempat tersebut. Dan model yang ketiga Bapak Ibu, model yang ketiga ini adalah seorang hamba yang ada kerinduan untuk hadir, kemudian dipermudah
dipermudah oleh Allah untuk hadir. Dan itu adalah hamba yang dipermudah oleh Allah untuk meniti ke jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga itu adalah golongan kita. Semoga itu golongan kita, amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu, mari kita awali majelis ini dengan niat yang benar, niat karena Allah. Kita kumpul di sini karena Allah, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ramai tidaknya suasana. Kalau ramai datang, kalau nggak ramai nggak datang, bukan itu. Yang kita cari adalah ridho Allah. Kita rindu ridho Allah. Kita rindu pengampunan dari Allah. Kita rindu pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu kemuliaan. Maka yuk mari sama-sama kita niat di sini menuntut ilmu majelis seperti ini karena Allah. Dan mumpung kita sekarang di masjid, Bapak Ibu, jangan lupa untuk niat i'tikaf. Apa niatnya? Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah ta'ala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Darul Jalal yang kami hormati. Alhamdulillah, sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? Ramadannya? Kenapa nanyanya tuh Bapak Ibu nggak ke santri? Karena santri udah tahu semua Bapak Ibu. Santri itu setiap Ramadan itu nih. Sekarang Ramadan pertama, kedua, ketiga. Kenapa? Karena bentar lagi pulang. Tanggal berapa pulangnya? Tanggal 20. Jadi sekarang sudah mulai ngitungin itu para santri. Jadi udah hafal. Nah, barangkali Bapak Ibu yang belum tahu, sekarang tanggal berapa? Tanggal 14 Ramadan. Artinya sekarang kita berada di pertengahan Ramadan. Dan setengah ke depan itu Syawal. Semoga kita sampai ke Syawal, sampai ke hari raya, sampai ke Ramadan berikutnya panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Nah, di Syawal ini Bapak Ibu, ada kewajiban lagi yang harus kita tunaikan, yaitu zakat fitrah. Maka kesempatan kali ini kami sedikit akan membahas tentang zakat fitrah. Dan ketahuilah dulu Bapak Ibu, zakat itu terbagi jadi dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal itu zakat harta. Kalau zakat fitrah, zakat jiwa, zakat nafas, zakat fitrah. Nah, jadi yang kita bahas saat ini adalah zakat fitrah. Nanti kita keluarkan di saat Syawal, 1 Syawal. Baik. Sebelum itu apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa setiap orang yang beriman. Jadi semua orang yang beriman, baik kecil, bayi, ya, ataupun sudah dewasa, itu dibayar zakat, wajib berzakat fitrah. Nah, nanti ada ketentuannya, ada syaratnya. Nah, zakat fitrah ini Bapak Ibu ada 3. Yang pertama adalah Muslim, orang yang Islam, ya, Islam, beragama Islam. Kalau nggak Islam nggak perlu zakat. Yang pertama adalah Islam, Muslim. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah menemui Ramadan dan menemui Syawal. Harus dua-duanya, menemui Ramadan dan menemui Syawal. Kalau nggak terpenuhi Ramadannya saja atau Syawalnya saja, itu nggak wajib zakat. Contohnya gini loh, ada bayi yang lahir tatkala tanggal terakhir di bulan Ramadan setelah maghrib, berarti kan sudah masuk 1 Syawal. Maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah itu brol bayinya keluar. Zakat enggak? Dizakati tidak? Tidak dizakati. Kenapa? Enggak
itu bayi wajib dizakati. Kenapa? Karena menemui Ramadan dan menemui Syawal, hari raya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus dua-duanya, menemui Ramadan dan menemui Syawal. Kemudian ada lagi kasusnya, orang meninggal sekarang. Kalau ada yang meninggalnya itu sebelum adzan maghrib di akhir Ramadan, maka enggak dizakati itu mayitnya sebelum adzan. Kalau setelah adzan meninggalnya, setelah adzan Allahu Akbar, kemudian bangun itu atau setelah adzan itu meninggal, berarti kan menemui Syawal, maka wajib dizakati. Siapa yang zakatnya? Zakatnya yang meninggal itu diambil dari peninggalannya. Harta warisnya sebelum dibagi itu diambil dulu untuk membayar zakat. Jadi harus dua-duanya, harus menemui Ramadan walaupun sebentar kayak tadi ceritanya bayi yang terlahir, kemudian harus menemui Syawal. Jadi harus puasa. Kalau dua ini nggak terpenuhi, salah satunya saja nggak bisa. Seperti itu. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah mempunyai kelebihan makanan. Mempunyai kelebihan makanan pokok di hari raya untuk dirinya dan keluarganya. Intinya pas di hari raya itu setelah buat keluarganya, setelah buat makan keluarganya, makan dirinya juga ada lebihan, maka dia wajib untuk berbayar zakat. Itu syaratnya. Sekarang apa yang dikeluarkan Bapak Ibu? Zakat fitrah ini apa yang dikeluarkan? Zakat fitrah ini yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Kalau makanan pokok Indonesia ini beras. Kalau orang Arab atau Bapak Ibu? Gandum. Tapi dengar-dengar sudah mulai beras katanya, ikut orang Indonesia. Ada info seperti itu. Nggak tahu benar nggaknya ini. Ya, jadi sesuai di lokasinya masing-masing, makanan pokok di negaranya masing-masing. Kalau di kita itu adalah beras. Nah, yang dikeluarkan adalah beras yang kita makan. Beras yang kita makan. Nah, gimana Ustaz kalau pakai uang? Boleh apa tidak? Kalau Imam Syafi'i nggak boleh bayar zakat pakai uang, nggak boleh. Kalau Imam Syafi'i diganti pakai uang nggak boleh, nggak bisa. Tapi ada mazhab yang lain, mazhab Imam Abu Hanifah membolehkan zakat pakai uang. Jadi bisa kita ikut ke mazhab Imam Abu Hanifah dan kalau zakat pakai uang. Jadi misalnya 2,5 kilo, berapa uangnya? 50.000 kan? Ya. Sekilonya berapa? Macam ada 15 cm, gantung. Kurang lebih 50 berarti Pak. Nah, kalau diteruskan ke uang, ya itu kalau Imam Syafi'i nggak bisa Bapak Ibu. Imam Syafi'i nggak bisa, nggak boleh, harus pakai makanan pokok. Tapi kalau Imam Abu Hanifah boleh pakai uang. Kemudian berapa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah satu sok. Satu sok itu 4 mud. 4 mud itu ya kurang lebih 2,5 kilo dan segitu. 2,5 kilo yang kita keluarkan beras. Yang kaya sama yang miskin sama loh. Jangan sampai mentang-mentang kaya harus 1 karung. Jangan. Atau 2 karung, nggak boleh. Yang kaya sama yang miskin, yang wajib bayar zakat tetap sama 2,5 kilo beras. Nggak bisa dipaksakan kalau misalnya yang kaya harus berapa kilo, 1 ton misalnya, nggak boleh. Jadi harus 2,5 kilo udah mentok. Yang kaya yang miskin sama. Kemudian Bapak Ibu, di mana kita mengeluarkan zakat ini? Mengeluarkan zakat ini di mana? Sebaiknya Bapak Ibu mengeluarkan zakat itu di tempat orang itu berada. Kalau kita tempatnya sini ya di sini zakat. Maksudnya di daerah ini gitu. Nah, misalnya ada cerita gini, Ustaz kan dari Cirebon nih Bapak Ibu. Kami dari Cirebon. Kalau di sini Pontianak, gimana zakatnya? Maka zakatnya ada
Pontianak di sini, bukan di Cirebon. Ya, jadi di tempat dia berada, di tempat orang itu berada, di tempatnya di sini ya di sini. Walaupun orangnya misalnya dari Jerman atau dari Amerika, kalau orangnya di sini ya zakatnya di sini. Nah, seperti itu. Itu untuk tempatnya, sebaiknya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, diberikan kepada siapa ini zakat ini? Diberikan kepada fakir miskin. Utamanya itu diberikan kepada fakir miskin. Nah, diberikan kepada fakir miskin. Kemudian kapan diberikannya? Waktunya. Sekarang bahas waktunya, Pak. Waktu dikeluarkan zakat fitrah adalah setelah terbenamnya matahari di awal Syawal, di 1 Syawal. Nah, jadi malam hari raya itu mulai membayar zakat. Awal mulanya seperti itu. Waktu utamanya kapan? Waktu utamanya nanti pas sebelum sholat Id, sebelum sholat Idul Fitri. Itu waktu utama untuk membayar zakat fitrah. Sebelum melaksanakan sholat Id, membayar fitrah di situ. Waktu utamanya. Waktu bolehnya ya dari maghrib itu sampai sholat Id. Nah, kalau setelah sholat Id gimana, Pak? Nah, kalau setelah sholat Id tetap wajib bayar zakat, cuma jatuhnya makruh. Jatuhnya makruh. Jadi sebisa mungkin jangan sampai melewati tatkala sholat. Nah, sebelum sholat harus sudah bayar. Seperti itu. Apalagi ini, kalau setelah maghrib di hari raya, ya berarti dua Syawal, maka itu jatuhnya haram. Jatuhnya haram, tapi tetap dia wajib bayar zakat, cuma berdosa. Karena apa? Karena mengulur. Ya, mengulur waktunya. Jadi jangan sampai masuk maghrib. Ya, maghrib yang kedua Syawal itu jangan. Kalau pas maghrib udah selesai maghrib, maka itu jatuhnya haram, tapi tetap dibayar zakatnya. Nah, itu untuk waktunya. Lalu gimana Ustaz? Boleh nggak sekarang bayar zakat? Boleh nggak Bapak Ibu sekarang bayar zakat? Zakat fitrah bayar sekarang boleh? Boleh. Boleh. Jadi bayar zakat sekarang boleh. Diawalkan juga boleh. Jadi sekarang ini masih pertengahan Ramadan, boleh kita bayar zakat dan itu sah. Ya, sah. Ada lagi ulama yang membolehkan zakat fitrah sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan ada yang membolehkan juga. Nah, jadi urusan seperti ini gampang. Ya, yang penting jangan sampai maghrib itu. Yang maghrib tanggal 2 Syawal itu jangan. Karena itu jatuhnya haram, berdosa. Kita dosa kalau sudah masuk maghrib dosa. Sebelum sholat Idul Fitri itu kita bayarkan yang baik. Nah, itu tatkala memberikan zakat fitrah. Kemudian Bapak Ibu caranya. Nah, sekarang caranya. Cara membayar zakat fitrah itu gimana, Bapak Ibu? Enggak usah megang juga enggak apa-apa. Enggak usah megang berasnya. Itu sah. Tetap sah. Nah, enggak perlu megang, tetap sah. Yang penting niat di dalam hati, saya niat membayar zakat untuk diriku sendiri. Kalau misalnya buat diri sendiri. Kalau misalkan buat anak yang bayi atau yang belum balik, maka saya niat membayar zakat untuk atas si fulan, Nah, kemudian nggak harus bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia juga. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah atas diriku sendiri. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nggak harus bahasa Arab. Nggak usah nawaitu, aku kerja, zakat fitri, anak juga itu nggak apa-apa. Ya memang afdal juga bahasa Arab, afdalnya apa? Cuma yang nggak bisa bahasa Arab, udah bahasa masing-masing Indonesia nggak apa-apa. Bahasa Pontianak pun nggak apa-apa. Ya, jadi nggak harus bahasa Arab niatnya dan nggak harus dipegang berasnya, nggak bisa. Megang beras itu memang buat menentukan Bapak Ibu, buat takyin. Nah, jadi kalau bisa berasnya itu sudah dibungkus-bungkusin dulu, sudah dibungkusin 2,5 kilo terus sudah. Kalau sudah baru niat. Nah, nggak usah dipegang juga nggak apa-apa. Apalagi ada kebiasaan mungkin masyarakat, ustadznya yang suruh
nalkin, suruh membacakan, kemudian santrinya putri dipegang tangannya, itu haram, nggak boleh. Iya, ada memang seperti itu. Nah itu nggak boleh, haram. Santrinya putri, ayo sini tangannya, pegang berasnya, kayak gini. Ustadznya laki-laki, santrinya perempuan, pegang tangan, bukan haram itu loh. Iya, kadang ada seperti itu Bapak Ibu. Di masyarakat itu ada kadang seperti itu. Punya ceritakan aja ya. Nggak boleh, itu haram. Udah cukup diniatin dalam hati, ya. Nggak pakai bahasa Arab pun nggak apa-apa. Ya, nggak usah seperti itu. Apalagi kalau santrinya itu putri gitu kan, kemudian lengan pergelangannya kelihatan itu kan aurat. Ya, lengan ininya nih, tangannya kelihatan itu kan aurat. Dilihat sama ustadznya lagi, nggak boleh. Haram. Ya. Kemudian itu berkaitan dengan caranya. Sekarang siapa yang berhak menerima zakat? Siapa yang berhak menerima zakat? Ada 8 golongan, Bapak Ibu. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir itu orang yang nggak punya. Kalau di total untuk kebutuhannya, harusnya kebutuhannya 100% seharinya, dia hanya punya 30%, di bawah 50%. Nah itu namanya fakir. Jadi lebih jauh dari setengahnya, 30%, 40%. Nah itu namanya fakir. Kalau miskin, Bapak Ibu, yang kedua ini. Nah yang pertama fakir, yang kedua miskin. Kalau miskin ini kebutuhannya 100%, tapi dia cuma punya 70%. Nah, 70% dari penghasilannya, maka itu namanya miskin. Jadi ada fakir, ada miskin. Kemudian yang ketiga adalah amil zakat. Nah ini amil zakat. Amil zakat ini ada syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya amil zakat ini mendapatkan uang zakat atau mendapatkan zakat itu harus ditunjuk oleh negara. Kalau di sini berarti mungkin Basnas atau yang organisasi keagamaan apa itu ditunjuk dari negara. Kemudian tidak digaji negara, nggak digaji oleh negara. Itu syaratnya dua. Kalau dia itu ambilnya dadakan atau ambilnya buat-buatan sendiri, itu bukan namanya amil zakat Bapak Ibu, namanya panitia saja. Panitia penerima dan penyalur zakat, bukan amil zakat yang masuk dalam kategori orang yang berhak menerima zakat. Jadi harus dari negara yang menentukan. Kemudian yang kedua, tidak digaji oleh negara. Kalau sudah dua ini terpenuhi syaratnya, boleh dikasih zakat. Tapi ada tapinya apa ini? Cuma dikasihnya adalah sebesar UMR-nya masing-masing. Saya di Pontianak ini UMR-nya berapa Pak? Satu harinya? 100 ribu. 3 juta 100. Satu harinya? Satu hari. 100 ribu. 100 ribu berarti sekitar 100 ribu. Gak boleh lebih. Jadi dibayarkan zakatnya buat yang hamil ini gak boleh banyak-banyak. Cuma satu hari saja, satu hari dalam UMR-nya masyarakat tersebut. Bukan sampai 1 juta, enggak. Itu kena keambil semua nanti zakatnya. Fakir miskin kasihnya nggak dapat. Jadi ambil zakat ini perlu hati-hati, nggak sembarangan. Baik, kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, namanya mu'alaf. Kenapa mau dikasih? Karena biar menguatkan hatinya. Biar terus dalam keimanan, dalam keislamannya. Itu mu'alaf. Tapi kalau mu'alaf itu sudah 10 tahun, 15 tahun, nggak usah dikasih. Nah, jadi mu'alafnya yang baru-baru saja. Ya. Kemudian yang keberapa
Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima apa? Yang kelima adalah budak. Nah, kalau sekarang sudah nggak ada budak lagi. Budak mukatabah, ya. Budak nggak usah dibahas lagi karena di sini nggak ada. Budak-budak ada yang bahasa Pontianak, budak-budak. Yang keenam adalah orang yang punya hutang, Bapak Ibu. Orang yang terlilit hutang boleh dikasih zakat. Misalnya ada ustaz dibohongin sama travel, misalnya dibohongin 100 juta, itu hutang 100 juta, Bapak Ibu. Boleh bayar ke ustaz tersebut. Kenapa? Karena ustaznya terlilit hutang, ya, dibohongi oleh siapa, travel atau oleh siapa gitu, sehingga dia mempunyai hutang. Maka boleh kita mengasih ustaz tersebut zakat karena ustaz tersebut terlilit hutang. Kemudian yang nomor 7, nah ini nomor 7 nih Bapak. Nomor 7 ini paling banyak kesalahpahaman di masyarakat. Nomor 7 adalah fisabilillah. Fisabilillah di sini nggak diperlebar kemana-mana. Kalau fisabilillah diperlebar kemana-mana, santri dapat nanti, ustadz dapat nanti. Jadi fisabilillah di sini hanya orang yang berperang di medan pertempuran, Bapak Ibu. Jadi fisabilillah di sini siapa? Orang yang berperang di medan pertempuran, bukan ustadz, bukan kiai atau bukan para habaib, ya, dan bukan masjid, bukan santri juga. Ya, jadi santri nggak boleh dikasih zakat, nggak berhak menerima zakat, kecuali santrinya fakir, santrinya fakir atau ustadznya fakir, ustadznya miskin, ustadznya mu'allaf, ustadznya apa lagi tadi, budak, atau ustadznya terlilit hutang, boleh. Tapi karena fakirnya, karena miskinnya, bukan karena keustadannya, bukan karena kekiaiannya, seperti itu, bukan karena kesantriannya. Kalau santri fakir ya karena kefalirannya. Jadi yang dinamakan fisabilillah di sini orang yang berperang di medan pertempuran, bukan kiai, bukan habib, bukan santri, bukan pondok. Apalagi ada cerita uang zakat fitrahnya numpuk di suatu tempat sampai Idul Adha nggak boleh, boleh itu Bapak Ibu, boleh nggak boleh. Apalagi dikasihkan ke pondok buat bangun pondok, itu nggak boleh. Pondok nggak boleh terima zakat, masjid nggak boleh, nggak boleh masjid terima zakat, kecuali masjid menerima dan menyalurkan saja. Nah itu nggak apa-apa, itu ada panitianya. Kalau buat masjid, buat dinding, buat kipas, namanya itu nggak boleh. Buat pembangunan nggak boleh. Buat pondok, saya bangun pondok dari bank zakat nggak boleh. Nah, karena zakat ini memang prioritasnya buat 8 ini, nggak boleh kemana-mana, 8 asnaf ini. Ya. Nah, dan nomor 7 tadi, berperang di medan pertempuran itu ada syaratnya. Yang pertama berperang di medan laga, dan yang kedua tidak dapat gaji dari negara. Itu pun ada syaratnya. Kalau dapat gaji dari negara, nggak berhak dapat zakat. Jadi fisabilillah di sini jangan diperlebar kemana-mana. Fisabilillah di sini adalah orang yang berperang di medan laga dan tidak mendapatkan gaji dari negara. Bukan ustaz, bukan pondok, bukan masjid, bukan habib atau bukan siapa. Kecuali kalau habibnya, ustaznya itu fakir, maka boleh. Kemudian yang ke-8, Ibnu Sabil. Ya ini terakhir. Yang ke-8 ini terakhir. Ibnu Sabil. Siapa itu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Itu Ibnu Sabil. Jadi misalnya ada orang berpergian dari sini ke Jawa misalnya. Di tengah kapal, uangnya diambil orang. Maka boleh itu kita zakat kepada dia. Di tengah perjalanan. Jadi kehabisan uang di tengah perjalanan. Walaupun orang kaya, sebenarnya dia orang kaya loh, punya bermiliaran misalnya. Tapi pas di perjalanan dia kerampokan, kehabisan bekalnya, maka kita boleh
zakat ke orang tersebut. Itu adalah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Coba sekali lagi Bapak Ibu. Apa saja yang orang yang berhak menerima zakat? Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'allaf, yang kelima budak, yang keenam orang yang terlilit hutang, yang ketujuh fisabilillah. Fisabilillah ini jangan diperlebar kemana-mana, karena kalau sudah diperlebar kemana-mana kacau nanti. Orang fakir nggak dapat. Kenapa? Karena orang itu memprioritaskan saya ustaz. Ustaznya padahal nggak fakir, tapi dikasih zakat itu nggak boleh sebenarnya. Kalau ustaznya fakir nggak mau dikasih, habibnya fakir nggak mau dikasih. Tapi kalau nggak fakir, nggak miskin, nggak yang syarat-syarat tadi, maka nggak perlu dikasih. Yang terakhir apa? Ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Itu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, ini sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah penjahat dalam zakat. Penjahat dalam zakat ada 3. Ini ngeri, ini penjahat. Kenapa kok dinamai penjahat? Karena itu benar-benar jahat, benar-benar jahat dan benar-benar zalim. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah penjahat zakat adalah orang kaya yang gak mau bayar zakat. Itu penjahat zakat yang pertama, kelas pertama penjahat zakat. Orang kaya gak mau bayar zakat, itu zalim, penjahat dia. Padahal kaya, tapi gak mau zakat. Kaya itu sebenarnya titipan dari Allah. Tapi kenapa kok kewajiban zakat ini gak mau? Nah, jadi itu penjahat yang pertama adalah orang kaya yang tidak mau membayar zakat. Penjahat yang kedua adalah orang yang gak berhak menerima zakat tapi dia menerima zakat. Penjahat yang kedua adalah orang yang gak berhak menerima zakat tapi dia menerima zakat. Selain 8 asnaf tadi, tapi dia menerima, gak boleh. Itu penjahat yang kedua. Misalnya, ini contohnya, pas Idul Fitri, hari raya, yang awalnya kaya raya, dimelarat-melaratin, bajunya dicompang-compangin misalnya. Jadi kelihatan orang, oh ini jadi fakir, fakir dadakan ini. Fakirnya kalau hari raya saja, nanti setelah itu kaya lagi. Itu nggak boleh, penjahat itu, nggak boleh. Ya, orang yang nggak berhak menerima zakat tapi dia menerima zakat itu penjahat. Ya. Makanya hati-hati, ngasihkan zakatnya hati-hati, Bapak. Ngasihkan zakatnya kepada 8 golongan yang tadi disebutkan. Kalau selain yang itu nggak boleh, Bapak Ibu, nggak boleh zalim. Nah, yang ketiga penjahat zakat ini, Bapak Ibu, yang ketiga adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat, lalu salah dalam mengambil dan menyalurkannya. Panitia penyalur zakat salah membagikan zakat itu juga penjahat juga, Bapak. Misalnya ada panitia nih, panitia pengumpul zakat, panitia penerima dan penyalur zakat. Dia teledor, Bapak. Enggak ngasih berasnya ke masyarakat sampai bulan haji. Nah, itu penjahat, itu enggak boleh, haram. Ya, batas akhirnya itu kan sampai tadi yang sudah disebutkan sampai maghrib. Ya, kalau maghrib itu haram jatuhnya. Jadi hati-hati, yang jadi panitia penyalur penerima zakat itu yang amanah. Enggak boleh ngasih ke orang selain 8 ini. Itu nanti termasuk ke dalam penjahat zakat yang ketiga. Jadi orang yang penjahat ketiga adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat, lalu salah dalam mengambil dan menyalurkannya. Ada lagi ceritanya, Bapak Ibu, tim panitia zakat nagih ke orang kaya dengan lebih
lebih batasannya. Contohnya gini, nagihnya 1 kintal misalnya beras. Orang kaya, kamu kan kaya, sekintal ya berasnya, enggak boleh. Tetap 2,5 kilo, 2,5 kilo, enggak boleh lebih-lebih. Itu juga jahat juga ya. Masuk ke sini, ya, masuk ke nomor 3. Itu penjahat zakat. Jadi penjahat zakat ada 3. Yang pertama adalah orang kaya yang nggak mau bayar zakat. Yang kedua adalah orang yang tidak berhak menerima zakat tapi dia menerima zakat. Itu nomor 2. Nomor 3-nya adalah panitia menerima dan penyalur zakat tapi salah dalam menerima dan menyalurkannya. Itu penjahat dalam zakat. Maka hati-hati, jangan sampai kita termasuk salah satu ini, Bapak Ibu. Jangan sampai kita masuk salah satu ini, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi misalnya pertanyaan seperti ini, gimana Pak Ustaz? Baiknya kita menyalurkan zakat itu menitipkan ke masjid, misalnya ada panitia kayak gitu, atau ke tempat yang ada panitia zakat, atau langsung ke fakirnya, langsung ke fakir miskinnya. Gimana lebih baiknya? Langsung apa nitipin? Langsung apa nitipin apa ini? Dilihat dulu apa ini? Dilihat dulu. Kalau misalnya panitia penyalur dan penerima zakat itu amanah, benar, jujur, maka kita lebih baik ke situ. Kenapa, Bapak? Karena panitia tersebut sudah menemukan data-data orang-orang fakir di masyarakat tersebut. Jadi biar pas langsung nyasar, langsung ngasihnya pas gitu. Jadi biar tahu mana yang fakir kita kasihkan aja sudah ke ambil zakat, ke petugas zakatnya. Itu kalau misalnya jujur petugas zakatnya. Tapi kalau petugas zakatnya ini enggak jujur, Bapak Ibu, mohon maaf, sampai ditimbun, sampai hari raya Idul Adha misalnya, maka lebih baik kita memberikan zakat langsung ke orang fakirnya, seperti itu. Jadi dilihat kondisi saja. Kalau misalnya baik, panitia zakatnya benar, jujur, amanah, maka kita ke situ lebih utama. Tapi kalau nggak baik, benar, nggak amanah, maka kita langsung ke orang fakir miskin, itu lebih utama. Mungkin itu saja Bapak Ibu, karena waktu juga. Insya Allah nanti kita lanjut ke pertemuan yang akan datang kalau misalnya waktu dan ada kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar dalam bayar zakat, yang benar dalam menyalurkan zakat, dan semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rahmna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahzunna wa 'afina wa la tuhrikna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ampuni orang tua kami, ampuni guru-guru kami, ampuni kerabat-kerabat kami, ampuni tetangga-tetangga kami, ampuni yang hadir di tempat ini, ampuni yang mendengar suara ini, ampuni yang menyaksikan acara ini ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ya Rahman ya Rahim, yang sempit rezeki ya Allah, lapangkan dengan rezeki yang halal dan berbarokah ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah untuk membayar hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami banyak dosa ya Allah, dosa mata, dosa anggota tubuh dan dosa semuanya ya Allah yang punya kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa tersebut ya Allah. Kami takut ya Allah, kami takut ya Allah. Siksa neraka yang paling ringan ya Allah, sungguh kami takut ya Allah. Ubun-ubun mendidih ya Allah. Ubun-ubun mendidih ya Allah, siksa itu siksa yang paling ringan ya Allah. Maka jauhkanlah kami ya Allah dari neraka itu ya Allah, dari siksa neraka itu ya Allah. Jauhkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan kami ya Allah dalam membayar zakat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sepanjang umur kami ya Allah, sepanjang umur kami pasti kami akan menemui ajal ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami ingin saat itu
kami ya Allah, hati dan lidah kami ya Allah mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.